Itu tadi pemirsa, pertanyaan yang paling mendasar. Apakah pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert mampu mewujudkan mimpi pecinta sepak bola Indonesia membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Nah, Bung Akmal, kita ingin mengetahui strategi apa. Yang kita ketahui tadi juga disebutkan bahwa pecinta sepak bola di Indonesia ini cenderung hooligan. Tekanannya begitu luar biasa untuk melatih Patrick Kluivert ini, Bung Akmal. Yang pertama yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah belajar bahasa, dan itu tadi sudah tunjukkan. Terima kasih ya di rekaman di Sport. Terima kasih sudah. Terusnya aku suka kamu. Nah tadi disampaikan juga itu. Minimal udah 2 kosakata lah. Yang kedua adalah Patrick Kluivert ini punya tugas yang berat, keluar dari bayang-bayang Sintayong. Dan ini bukan tugas mudah gitu kan. Karena bagaimanapun sebagai pecinta sepak bola Indonesia masih banyak yang mencintai Sintayong dengan segala perjalanan karirnya selama 5 tahun ini. Seperti halnya misalnya ketika pelatih-pelatih Manchester United itu semua tidak bisa keluar dari bayang-bayang Alex Ferguson, atau pelatih Arsenal tidak bisa keluar dari bayang-bayang Arsene Wenger. Nah ini PR pertama yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, bahwa dia harus keluar dari bayang-bayang Sintayong. Yang kedua tugasnya adalah dia harus mempelajari budaya Indonesia, karena setiap negara pasti punya budaya yang berbeda gitu. Jangan sampai kemudian benturan justru terjadi karena perbedaan budaya, dan ini yang sering terjadi atau dalam tanda kutip pernah terjadi di eranya Sintayong. Nah yang ketiga adalah bagaimana dia mengenal karakter pemainnya masing-masing untuk mempersiapkan nanti melawan Australia, dan itu menjadi sangat penting karena tidak punya banyak waktu Patrick Kluivert untuk mengatur semua keinginannya atau menyampaikan visi misinya misalnya tentang bagaimana membangun sepak bola Indonesia dengan filosofi bermainnya, karena pasti berbeda filosofinya Sintayong pasti berbeda dengan filosofinya dari Patrick Stephen Kluivert. Jadi kalau dulu saya punya jargon STY, selalu tetap yakin, sekarang jadi PSK, pastikan semua kompak. Tapi kita ketahui bersama bahwa Patrick Kluivert memang sangat mentereng, sebuah legenda yang kita ketahui tapi sebagai pemain. Nah, Bung Peri mungkin Anda bisa memberikan pendapatnya sebagai seorang pelatih. Bisa menjadi pemain yang cemerlang bukan berarti menjadi pelatih yang cemerlang. Bagaimana menurut Anda? Ya, pada dasarnya Patrick sebagai pemain dia punya nama cukup populer ya. Tapi tidak harus, kita harus melihat dia sebagai pelatih sama nggak dengan dia sebagai pemain. Nah, yang paling utama yang sudah dikatakan oleh Bung Akmal tadi, coach dari Kluivert sendiri juga budaya harus dia ini dulu. Saya rasa kalau untuk bicara strategi dan taktik, mungkin sekarang ini mungkin ada warna baru kayaknya ya. Filosofi Sintayong dengan Kluivert tuh saya rasa berbeda. Kalau filosofi Sintayong bermainnya dari bertahan ke menyerang. Saya rasa ini kalau dipegang Kluivert, karena dia pemain striker ya, Bung Lopan ya. Saya rasa ini akan banyak bermain menyerang, mungkin lebih banyak gol. Ya? Ini bermain terbuka. Ini saya rasa ini lebih warnanya lebih baru lagi. Ya. Yang kedua, mudah-mudahan Patrick Kluivert dengan waktu yang sesingkat ini 2 bulan ini, mudah-mudahan semuanya terwujud. Apalagi nanti kita tanggal 20 bukan menghadapi tim yang lemah, ini tim yang langganan Piala Dunia, Australia. Dan memang kita di kandang kita bisa menahan mereka, tapi kita nggak tahu di Australia nanti karena dia salah satunya tim kuat. Ini PR juga buat coach Kluivert juga dalam 4 pertandingan melawan nanti Australia, Cina, Bahrain, sama Jepang. Apalagi terakhir kita lawan Jepang ya. Nah kalau Bung Apan mungkin ada pendapat yang berbeda? Ya, satu yang pasti bahwa tentu kehadiran Kluivert akan membawa sebuah etos kerja ala Eropa ya. Ini yang bagus. Salah satu sisi yang bagus, bagaimana tidak etos kerja orang Eropa kita kenal selama ini itu antara lain tidak baper. Beda dengan orang Asia misalnya. Yang kedua, mereka senantiasa berpikirnya logis dan simpel. Sehingga satu hal yang kita yakini bahwa seorang Patrick Kluivert dengan etos itu tidak akan mencoba untuk merubah apa yang legasi yang ditinggalkan oleh Sintayong secara total, ya. Dia akan melanjutkan apa yang baik dan tentu dia akan merubah apa yang harus diperbaiki. Dan itu sudah disampaikannya dalam press conference pertama atau pertemuan dengan wartawan pertama setelah dipastikan dia menjadi pelatih Indonesia selanjutnya. Nah, yang kedua,
mudah-mudahan serangan yang bertubi-tubi yang datang kepadanya jauh sebelum dia datang ke Indonesia, terutama gangguan bahkan sampai ke privatnya, ke pribadinya sekalipun, dipetik sebagaimana pelatih di Eropa tidak baperan untuk menjadi cambuk, menjadi vitamin, dan untuk bangun gitu loh. Bahwa ternyata wow, sepak bola di Indonesia prestasinya tidak ada yang mendunia sama sekali, tapi kecintaan kita terhadap sepak bola dan kerinduan kita, keinginan kita untuk melihat Indonesia tampil pertama kali di Piala Dunia sangat besar. Mudah-mudahan ini bisa dia tangkap. Artinya ada sisi positif yang bisa dia petik dari serangan bertubi-tubi yang masuk sebelum dia datang ke Indonesia. Dan kita ketahui juga bahwa dengan semangat yang luar biasa dari para pecinta sepak bola, tentunya ada harapan agar Indonesia ini bisa lolos. Ini tidak menjadi mudah, apalagi dengan waktu tadi sudah disebutkan kira-kira 2 bulan. Bagaimana pendapat Anda? Kita sebetulnya tadi kita sempat ngobrol bahwa di sisa waktu 2,5 bulan lebih ini sebelum laga resmi menghadapi Australia, bagaimanapun kan Patrick adalah chef atau koki terbaru yang akan meramu masakan bernama Timnas Indonesia. Nah, yang kita butuhkan adalah jika memungkinkan PSSI mengagendakan bagaimana agar ada pertandingan uji cobalah 1 atau 2 kali antara Timnas dengan siapa saja. Kalau itu sulit untuk dilakukan di Asia atau di Indonesia, mungkin di Eropa. Karena sebagian besar pemain-pemain kita kan ada di Eropa. Ataupun kalau itu tidak menjadi laga atau uji coba resmi, paling tidak ada acara kumpul-kumpul lah antara Patrick Kluivert dengan pemain-pemain kita di lapangan bola. Jadi ada chemistry mulai terbangun di situ. Tapi saya menyampaikan di TV One beberapa hari yang lalu bahwa toh ini tidak dari nol. Banyak yang mengatakan bahwa 2,5 bulan tidak cukup. Tapi banyak juga yang lupa bahwa sekali lagi Patrick Kluivert datang hanya sebagai pelatih kepala menggantikan pelatih kepala. Dia tidak mulai dari nol. Tim ini sudah terbentuk dalam 1 tahun belakangan ini. Sudah melakoni beberapa laga resmi di kualifikasi ini. Jadi dia tinggal melanjutkan apa yang baik dan menambahkan apa yang kurang. Tadi Coach Ferry Sandrias sempat mengatakan bahwa kalau misalnya sebagai mantan pemain dia adalah seorang striker tulen, Kang Ferry juga striker tulen dulu ya kan. Artinya klub banget nih kita ngumpul di sini. Artinya apa? Akan ada perubahan warna permainan Indonesia yang mungkin kemarin lebih banyak defense, mungkin sekarang lebih percaya diri untuk bermain terbuka. Apalagi toh lawannya cuma Australia, Bahrain, Cina. Ya oke lah, Jepang mungkin masih tingkat 1,5 tingkat, 2 tingkat di atas kita. Tapi Australia udah ada pembuktian, kita tahan mereka. Cina kemarin kita dominan 70% ball position, Bahrain apalagi ya kan. Jadi 3 laga ini. Nah, yang lain yang ingin saya sampaikan sebagai pencerahan bagi publik sepak bola kita adalah bahwa jika posisi kita saat ini di grup C ini berada pada posisi ketiga dari 6 laga yang telah kita lakukan bersama Sinteyong, ingat ke depan tersisa 4 laga lagi. Artinya apa? Kalau Kluivert bisa mempertahankan posisi Indonesia di posisi ketiga ini sampai di ujung nanti dengan 4 laga sisa, berarti kan prestasinya sangat baiklah, signifikan. Syukur-syukur dengan 4 laga sisa kita bisa menahan imbang Australia, menang 2 di kandang, kemudian kita bisa tahan Jepang, ya kita berada di posisi 2 ya, atau runner up bisa lolos langsung. Itu yang ingin kita lihat. Berbicara mengenai chemistry, kita ketahui bahwa 11 pemain dari Timnas Indonesia ini sudah berada di klub Eropa. Ini juga menjadi selaras dengan pelatih yang datang adalah dari Eropa. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa ada pemain-pemain lokal. Betul. Apakah ini akan bisa beradaptasi, Bung Akmal? Ditahan dulu. Nanti kita jawab sesaat lagi. Kami akan kembali.